Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo adik-adik mahasiswa kebidanan, selamat datang kembali pada pembelajaran komunikasi efektif dalam pelayanan kebidanan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas satu hal yang sangat dekat dengan praktik seorang bidan, yaitu bagaimana cara kita memastikan bahwa pesan kesehatan yang kita sampaikan benar-benar diterima dan dipahami oleh pasien. Adik-adik, menjadi bidan bukan hanya tentang mampu melakukan pemeriksaan, memberikan tindakan, atau memberi teori kebidanan, ya. Seorang bidan juga harus mampu menjadi komunikator kesehatan yang baik. Karena seringkali masalah kesehatan itu terjadi bukan karena pasien tidak mau mengikuti anjuran tenaga kesehatan, ya, tetapi ternyata karena pasien belum memahami informasi tersebut, atau mungkin memiliki keyakinan yang berbeda, atau mungkin merasa takut, atau mungkin mendapatkan informasi yang salah dari lingkungan sekitar. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar bagaimana menghadapi hambatan komunikasi tersebut menggunakan pendekatan health belief model, risk communication, dan teach back method. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah mengikuti materi ini, diharapkan adik-adik yang pertama mampu menjelaskan berbagai hambatan komunikasi dalam pelayanan kebidanan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi faktor penyebab hambatan komunikasi. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep Health Belief Model atau HBM. Yang keempat, mampu menggunakan pendekatan HBM dalam edukasi kesehatan. Yang kelima, menjelaskan konsep risk communication. Yang keenam, mampu menggunakan teach back method untuk memastikan pemahaman pasien. Dan yang terakhir, mampu menganalisis kasus komunikasi dalam pelayanan kebidanan. Ya, sebelum kita masuk ke teori, mari kita mulai dengan sebuah kasus. Jadi ada seorang ibu membawa balitanya yang berusia 18 bulan dengan batuk selama lebih dari 2 minggu disertai demam di malam hari. Anak tampak lemas dan berat badan turun. Bidan menyarankan agar balita diperiksa lebih lanjut ke puskesmas karena dicurigai mengalami TB atau tuberkulosis, ya. Namun ternyata ibu menjawab, "Beta rasa sing apa-apa, ini cuma batuk biasa." Dan nenek balita ternyata menambahkan juga, ya, kalau dibawa ke rumah sakit nanti malah tambah sakit, ya. Nah, bidan mencoba menjelaskan bahaya TB, tetapi keluarga tetap menolak rujukan. Silakan adik-adik coba diskusikan bersama kelompoknya 4 pertanyaan berikut, ya. Yang pertama, apa hambatan komunikasi yang terjadi pada kasus ini? Mengapa keluarga belum menerima penjelasan bidan? Yang ketiga, bagaimana strategi komunikasi yang lebih efektif? Dan yang keempat, bagaimana health belief model dapat digunakan dalam kasus ini? Nah, silakan simpan dulu jawabannya. Lalu coba simak penjelasan slide-slide berikutnya dan analisis kembali kasus ini, ya. Adik-adik, dalam praktek kebidanan nanti kita akan bertemu dengan berbagai macam pasien. Dan tidak semua pasien langsung menerima dan mengikuti anjuran kita sebagai tenaga kesehatan. Kadang pasien menolak bukan karena mereka tidak menghargai bidannya, ya, tetapi karena ada faktor yang mempengaruhi cara mereka berpikir. Misalnya, pasien ternyata belum memahami informasi yang diberikan, atau pasien memiliki keyakinan tertentu yang berbeda, atau pasien takut terhadap tindakan medis, atau pasien dipengaruhi oleh keluarga atau lingkungan, atau pasien pernah memiliki pengalaman buruk sebelumnya. Karena itu, seorang bidan harus memahami bahwa perilaku kesehatan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh informasi, tetapi juga oleh persepsi, pengalaman budaya, dan lingkungan. Jadi, tugas kita sebagai bidan bukan hanya memberikan edukasi, tetapi memahami bagaimana pasien menerima edukasi tersebut. Sekarang kita masuk pada konsep pertama, yaitu hambatan komunikasi.
Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang mengganggu proses penyampaian maupun penerimaan pesan, sehingga tujuan komunikasi tidak tercapai. Dalam pelayanan kebidanan, hambatan komunikasi dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu hambatan fisik, contohnya ruangan yang bising, suara yang terlalu kecil, atau kondisi lingkungan yang tidak nyaman. Kedua, hambatan psikologis. Misalnya, pasien merasa takut, malu, cemas, atau marah. Yang ketiga, hambatan bahasa. Misalnya penggunaan istilah medis yang sulit dipahami pasien atau perbedaan bahasa daerah. Yang keempat, hambatan budaya. Contohnya perbedaan kepercayaan, adat, pola makan, atau keputusan keluarga. Yang kelima adalah hambatan sosial, seperti tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, atau keterbatasan akses informasi kesehatan. Nah, sebagai calon bidan, kita harus mampu mengenali hambatan ini agar komunikasi menjadi lebih efektif. Adik-adik, salah satu situasi yang sering terjadi dalam pelayanan kesehatan adalah ketika pasien menolak anjuran kita. Apa yang sering dilakukan oleh tenaga kesehatan? Kadang, tenaga kesehatan langsung mengulang penjelasan yang sama. Padahal belum tentu masalahnya adalah pasien kurang mendengar. Bisa jadi pasien memiliki alasan tertentu. Karena itu, ketika pasien menolak, jangan langsung memaksa atau menghakimi ya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu alasan pasien. Kita bisa bertanya dengan, "Ibu, boleh saya tahu apa yang membuat Ibu merasa ragu?" Dengan pertanyaan sederhana seperti ini, kita membuka ruang komunikasi. Pasien akan merasa dihargai dan kita dapat memahami sudut pandang pasien. Dalam komunikasi kebidanan, mendengarkan seringkali sama pentingnya dengan menjelaskan. Sekarang kita masuk pada konsep Health Belief Model atau HBM. HBM ini adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mempersepsikan penyakit dan manfaat suatu tindakan pencegahan. Jadi, seseorang tidak otomatis melakukan tindakan kesehatan hanya karena diberikan informasi. Ada beberapa komponen penting dalam HBM. Pertama yaitu perceived susceptibility, yaitu keyakinan seseorang bahwa dirinya beresiko mengalami penyakit. Contohnya, apakah saya bisa mengalami anemia saat hamil? Ya. Yang kedua adalah perceived severity, yaitu bagaimana seseorang melihat tingkat keparahan penyakit. Yang ketiga, perceived benefits, yaitu keyakinan bahwa tindakan kesehatan memberikan manfaat. Keempat, perceived barriers, yaitu hambatan yang dirasakan. Kelima, cues to action, yaitu dorongan untuk melakukan tindakan. Dan yang keenam adalah self-efficacy, yaitu keyakinan bahwa dirinya mampu melakukan tindakan tersebut. Sebagai bidan, memahami komponen ini membantu kita memberikan edukasi yang lebih tepat sasaran. Mari kita lihat contoh penerapan teori HBM ya. Misalnya, seorang ibu hamil tidak mau minum tablet tambah darah. Kalau bidannya langsung berkata, "Ibu harus minum tablet tambah darah," ya. Mungkin pasien akan merasa diperintah atau dimarahi oleh bidannya ya. Namun dengan pendekatan HBM, bidan akan mencoba memahami terlebih dahulu. Dengan cara apa? Bidan bisa bertanya, "Ibu, apa yang membuat Ibu belum rutin minum tablet tambah darah?" Nah, dari sini kemudian pasien akan bisa menjelaskan alasannya. Misalnya, ternyata Ibu tidak minum tablet tambah darah karena merasa mual setelah minum tablet. Dari sini, bidan dapat memberikan solusi yang sesuai. Misalnya menyarankan waktu minum yang lebih nyaman atau memberikan edukasi tentang manfaat tablet tambah darah ya. Cara minum tablet tambah darah, bagaimana caranya untuk menghindari mual tersebut begitu ya.
Jadi inti dari HBM adalah memahami mengapa pasien berperilaku demikian, bukan hanya menilai bahwa pasien salah. Selanjutnya kita akan membahas tentang risk communication. Risk communication adalah proses penyampaian informasi mengenai risiko kesehatan secara jelas, jujur, dan mudah dipahami agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat. Dalam komunikasi risiko ada beberapa prinsip penting. Yang pertama, informasi harus cepat diberikan. Yang kedua, informasi harus akurat. Yang ketiga, informasinya harus jujur. Dan yang keempat mudah dipahami. Dan yang kelima, harus disampaikan dengan empati. Yang perlu kita ingat sebagai bidan, komunikasi risiko bukan bertujuan untuk menakut-nakuti pasien. Misalnya, jangan mengatakan kalau tidak dilakukan, ibu bisa mengalami kondisi yang sangat buruk, ya. Tapi gunakan komunikasi yang membantu pasien memahami. Contohnya, jika kondisi ini tidak segera ditangani, kita bisa sampaikan, jika kondisi ini tidak segera ditangani ibu, risikonya dapat meningkat. Karena itu, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan agar ibu dan bayi mendapatkan penanganan yang aman. Bahasa yang tepat dapat mengurangi kecemasan pasien. Mari kita belajar lagi dari studi kasus ya. Di sini ada kasus ibu hamil menolak imunisasi tetanus karena mendengar kabar di media sosial bahwa vaksin tersebut berbahaya. Masalah utamanya adalah persepsi risiko dan informasi yang belum terverifikasi. Silahkan adik-adik diskusikan dengan teman kelompoknya dengan menjawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, informasi apa yang perlu diklarifikasi? Yang kedua, bagaimana menjelaskan risiko dan manfaat imunisasi? Dan yang ketiga, bagaimana menghadapi informasi yang salah tanpa menyalahkan pasien? Di sini ada tips ya, yaitu tujuan komunikasi bukan untuk memenangkan perdebatan ya, tetapi membantu pasien mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar. Sekarang kita masuk pada metode yang sangat penting dalam komunikasi kesehatan, yaitu teach back method. Teach back adalah metode untuk memastikan bahwa pasien benar-benar memahami informasi yang sudah diberikan. Caranya bukan dengan bertanya, "Sudah paham?" Karena sebagian besar pasien kalau ditanya seperti itu akan menjawab "sudah", ya, padahal belum tentu. Cara yang lebih efektif dalam meminta pasien menjelaskan kembali ya, yaitu contohnya untuk memastikan penjelasan saya sudah jelas, boleh ibu ceritakan kembali bagaimana cara minum obat ini di rumah ya, atau bagaimana cara minum tablet tambah darah gitu ya. Jika pasien belum tepat menjawab, maka bidan dapat memberikan klarifikasi kembali ya. Jadi teach back bukan untuk menguji pasien, tetapi untuk mengevaluasi apakah komunikasi kita sudah berhasil atau belum. Mengapa teach back sangat penting? Karena dalam pelayanan kebidanan, kesalahan pemahaman dapat berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Nah, teach back ini akan membantu bidan memastikan bahwa pasien memahami informasi yang diberikan. Selain itu, metode ini dapat mengurangi kesalahan penggunaan obat, meningkatkan kepatuhan pasien, dan memperkuat hubungan antara bidan dan pasien. Dalam konteks pelayanan kebidanan di Maluku, metode ini juga sangat relevan ya, karena kita dapat menemukan berbagai tantangan seperti jarak fasilitas kesehatan, keterbatasan akses informasi, penggunaan bahasa daerah, dan pengaruh keluarga dalam pengambilan keputusan. Karena itu, bidan perlu menggunakan bahasa yang sederhana, melibatkan keluarga bila diperlukan ya, dan memastikan pemahaman pasien melalui teach back. Dalam pelayanan kebidanan modern, semua tindakan harus berdasarkan bukti ya, atau evidence based. Dan
Pendekatan berbasis bukti ini menggunakan penelitian terbaik untuk memberikan asuhan yang aman, efektif, dan bermakna bagi pasien. Untuk health belief model sendiri, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis HBM dapat meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet tambah darah dan mengikuti pemeriksaan antenatal. Lalu ada juga penelitian tentang teach back method ya, yang terbukti meningkatkan pemahaman pasien terhadap informasi kesehatan dan menurunkan risiko kesalahan dalam mengikuti instruksi tenaga kesehatan. Menggabungkan HBM dan teach back method bisa membantu bidan memberikan edukasi yang lebih efektif dan berpusat pada pasien. Sekarang mari kita lihat beberapa pemahaman yang sering muncul ya. Pernyataan pertama, jika pasien mengangguk berarti sudah memahami penjelasan bidan atau tenaga kesehatan ya. Apakah benar? Jawabannya mitos ya, belum tentu. Pasien mungkin mengangguk karena merasa sungkan, takut bertanya, atau ingin segera mengakhiri percakapan. Karena itu kita perlu menggunakan tadi ya, teach back method. Terus pernyataan berikutnya, komunikasi risiko harus jujur tetapi tetap menenangkan. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta ya. Sebagai bidan, kita harus memberikan informasi yang benar tanpa membuat pasien panik. Komunikasi yang baik bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi membantu pasien memahami dan mengambil keputusan yang tepat. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita lakukan refleksi ya. Coba adik-adik pikirkan. Yang pertama, apa hambatan komunikasi yang paling sering terjadi dalam pelayanan kebidanan? Yang kedua, mengapa sebagian pasien tetap menolak anjuran kesehatan meskipun sudah dijelaskan? Yang ketiga, bagaimana health belief model membantu bidan memahami perilaku pasien? Yang keempat, bagaimana teman-teman akan menerapkan teach back ketika nanti praktik di lapangan. Refleksi ini penting karena seorang bidan tidak hanya membutuhkan keterampilan klinis ya, tapi juga kemampuan memahami manusia. Baik adik-adik semuanya, kita sudah mempelajari bagaimana komunikasi efektif dalam kebidanan bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memahami. Kita juga belajar bahwa hambatan komunikasi dapat muncul dari berbagai faktor. Lalu kita juga belajar menggunakan health belief model untuk memahami keyakinan pasien. Kita belajar risk communication untuk menyampaikan informasi risiko secara tepat. Dan yang terakhir kita belajar teach back method untuk memastikan pasien benar-benar memahami edukasi yang diberikan. Ingat, seorang bidan yang hebat bukan hanya mampu memberikan pelayanan ya, tetapi juga mampu membuat pasien merasa didengar, dihargai, dan dipahami. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.